Halo Auto Lovers. Budi Gunadi Sadikin yang ditunjuk sebagai Menteri Kesehatan baru pada reshuffle Kabinet Jokowi ternyata tak luput dari perhatian warganet. Pasalnya Menkes yang menggantikan Terawan nantinya tidak datang dari latar belakang kesehatan, apalagi profesi dokter. Pria kelahiran 18 Juli 1964 ini merupakan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN dan keahliannya dalam mengelola kesehatan di Indonesia masih menjadi tanda tanya mengingat latar belakangnya justru di bidang fisika nuklir. Namun meski begitu, ternyata Budi Gunadi banyak terlibat loh dalam pengadaan vaksin COVID-19. Komentar netizen yang sempat meramaikan jagat maya memang memiliki alasan. Pasalnya beberapa tahun terakhir, posisi Menteri Kesehatan memang selalu dijabat oleh dokter dan yang terkait dengan kesehatan. Namun apakah gelar Menteri Kesehatan harus datang dari kalangan dokter atau sarjana kesehatan? Bagaimana jika mereka gagal dalam melakukan prosedur kesehatan? Sanggupkah Budi menjalankan amanah ini dengan baik jika dibandingkan dengan pemilik Alphard dan Honda CR-V Terawan? Tapi tak perlu khawatir, sepertinya Indonesia tidak sendiri untuk urusan ini. Ada beberapa negara lain yang ternyata juga memberikan kesempatan kepada mereka yang datang dari bidang lain untuk menduduki posisi Menteri Kesehatan. Negara apa sajakah itu? Yuk kita simak informasinya. Tapi tunggu dulu Auto Lovers, untuk mendapatkan informasi terbaru dan menarik lainnya pastikan untuk mengklik subscribe dan like tentunya. Number 10. Australia. Negeri kanguru ini ternyata memiliki Menteri Kesehatan yang bukan berasal dari kalangan dokter Auto Lovers. George Han bahkan telah menjabat sebagai Menkes di Australia sejak 2017 dan masih dipertimbangkan hingga saat ini. Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Menteri Lingkungan pada tahun 2013 hingga 2016 Auto Lovers. Lalu tak hanya sampai di situ, ia pun dipercaya sebagai Menteri Industri, Inovasi dan Sains selama 1 tahun. Lalu kemudian didaulat menjadi Menteri Olahraga pada tahun 2017. Pria 55 tahun ini mengenyam pendidikan di University of Melbourne dan mengambil jurusan hukum, lalu mendapatkan gelar MA International Relations di Yale University. Number 9. Jepang adalah Norihisa Tamura yang telah 4 tahun menjabat sebagai Menteri Kesehatan. Sejak tahun 2016 hingga 2020, ia masih dipercaya menduduki posisi tersebut padahal ia tidak datang dari latar belakang pendidikan kedokteran Auto Lovers. Norihisa adalah seorang lulusan hukum dan ekonomi Shiba University Jepang, seperti Menkes Australia yang juga berlatar belakang pendidikan hukum. Di dunia politik sebelumnya, ia sudah pernah menduduki jabatan sebagai anggota parlemen Jepang dan pernah berkarir di perusahaan konstruksi. Number 8. Arab Saudi. Tak hanya berlatar belakang pendidikan hukum, di beberapa negara Menkesnya pun hadir dari background bisnis. Taufik Al-Robiah adalah orang yang dipercaya untuk memimpin dunia kesehatan di Arab Saudi, padahal ia sendiri merupakan lulusan College of Business The King Saud University. Ia telah menjabat posisi tersebut selama kurang lebih 4 tahun lamanya, dan sebelumnya juga pernah dipercaya sebagai Menteri Perdagangan. Number 7. Denmark. Seorang jurnalis pun ternyata mampu menggeser beberapa dokter untuk menjadi Menteri Kesehatan. Magnus Heunicke ternyata didapuk sebagai Menteri Kesehatan sejak 2019 di Denmark hingga saat ini. Menariknya, Magnus merupakan seorang jurnalis, lulusan National School of Journalism Aarhus, dan pernah juga dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Transportasi Denmark. Number 6. Selandia Baru. Andrew James Little memang baru-baru ini menjabat sebagai Menkes Selandia Baru pada tahun 2020. Sebelum menjabat, ia menjalankan karirnya sebagai menteri juga, tapi sebagai Menteri Perjanjian Waitangi di bawah Supervise Kementerian Kehakiman, sangat sesuai dengan jurusannya selama ini.
Ia memang pernah mengenyam pendidikan pada bidang hukum, filosofi, dan kebijakan publik di Victoria University of Wellington. Number 5. Inggris. Edward Agar telah menempati posisi Menkes Inggris sejak 2019 dan politisi berbakat ini ternyata dulu juga merupakan anggota parlemen dengan latar belakang pendidikan Modern History di Oriel College, Oxford, Inggris. Number 4. Singapura. Tak jauh-jauh dari Indonesia, Singapura bahkan telah mengangkat Gan Kim Yong sejak 2011 sebagai Menteri Kesehatan. Gan Kim tidak datang dari latar belakang medis. Ia merupakan lulusan S1 University of Cambridge mengambil jurusan teknik elektro. Tapi kinerja yang ia berikan rupanya membuatnya tetap dipercaya memimpin dunia kesehatan Singapura bahkan sudah hampir 1 dekade. Number 3. Jerman. Lagi-lagi datang dari dunia politik, Jens Spahn ditunjuk sebagai Menteri Kesehatan oleh Jerman sejak 2018. Sebagaimana menteri-menteri lainnya, ia juga tak datang dari kalangan medis namun merupakan lulusan ilmu politik di University of Hessen. Selain itu, ia bahkan pernah melakukan internship dan menjadi banker di Westdeutsche Landesbank Bank State of Jerman. Number 2. Kanada. PTHJ juga ternyata telah diberikan posisi Menteri Kesehatan sejak 2019. Ia merupakan seorang Magister Bachelor of Arts di Lake University dan Master di bidang Administrasi Publik University of Victoria. Tapi meski bukan datang dari kalangan dokter, mempelajari kebijakan publik saat kuliah pastinya akan sangat membantu Patty dalam merumuskan berbagai macam kebijakan di negerinya. Number 1. Thailand. Selain Singapura, Thailand juga berani memberikan amanah kepada Anutin Kanvirakul sebagai Thai Ministry of Public Health Department of Health Service Support Thailand sejak 2019. Anutin pun dulu mengambil jurusan teknik di Universitas Hofstra. Wah, jadi ternyata nggak harus jadi dokter dulu ya untuk menjadi seorang Menkes. Semoga Pak Budi bisa membawa dunia kesehatan Indonesia lebih cerah dan menangani pandemi dengan lebih bijak. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini guys. Like and share video ini ke teman-teman otomaniak Anda. Dan satu lagi guys, gak ada ruginya untuk mengaktifkan lonceng notifikasi kalian agar bisa mendapatkan video terbaru dari kami. Jangan lupa tinggalkan opini Anda agar kita dapat selalu berbagi informasi yang bermanfaat. Oke, see you on next video.